Kita beralih ke informasi lain, 29 unit angkutan kota New Oplet hari ini diserahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ke pemerintah Kota Palembang. Yang Anda bawa lagi ya. Sudah hadir. Penyerahan kendaraan kota atau New Oplet ini dilakukan secara simbolis oleh Menteri Perhubungan kepada Wali Kota Palembang Harno Joyo di halaman Gria Agung Kota Palembang. Menteri Perhubungan menyampaikan penggunaan transportasi publik LRT dan New Oplet serta teman bus sebagai moda transportasi yang sudah terintegrasi ini akan dijadikan role model untuk transportasi di seluruh wilayah perkotaan di berbagai provinsi. Bahagia, kita akan launching feeder LRT untuk Palembang. Yang ada di sini ada 29 angkot, yang sebelumnya ada 45 bis BRT. Dan ini melengkapi satu pergerakan pelayanan transportasi yang ada di Kota Palembang. Belum lagi ada transfusi atau kendaraan-kendaraan yang ada di sungai. Sehingga Palembang adalah salah satu kota yang lengkap. Sementara itu, Wali Kota Palembang Harno Joyo menghimbau warga Kota Palembang agar dapat menggunakan transportasi publik. Hal itu untuk mengurai kemacetan dan mengurangi polusi dari emisi kendaraan pribadi. Dengan kehadiran Oplet baru ini rasanya tidak ada alasan lagi untuk tidak naik lagi. Apalagi gratis. Jadi kami mengajak kepada masyarakat, mari kita manfaatkan. Tadi sudah disampaikan, itu banyak sekali manfaatnya, diantaranya mengurai kemacetan, polusi udara dan sebagainya. New Oplet ini akan digratiskan sampai bulan Desember 2022 dan sebagai penunjang transportasi dalam perhelatan Fornas Sumsel tahun 2022. Adi Gunawan, TVRI Sumsel melaporkan. Sementara itu, adanya fasilitas penunjang transportasi darat feeder bus yang terintegrasi dengan LRT diharapkan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dapat dimanfaatkan sebagai penunjang mobilitas warga. Transportasi di Kota Palembang semakin terintegrasi dengan hadirnya New Oplet yang diberikan Menteri Perhubungan. Warga Kota Palembang diharapkan dapat menggunakan transportasi publik ini dalam menunjang aktivitas keseharian. Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan, New Oplet selain memiliki fasilitas yang nyaman dan aman karena dilengkapi CCTV. Transportasi publik ini diharapkan semakin diminati dan mengurangi kemacetan. New Oplet agar semakin akrab di daerah kita ini yang digunakan terjemput dari titik kumpul penumpang agar menuju stasiunnya LRT. Mudah-mudahan masyarakat di sini semakin puas dan ini tentu akan ditingkatkan terus pelayanan-pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat. Sampai dengan Desember ini gratis. Saat ini moda transportasi darat New Oplet di Kota Palembang baru 2 rute, yakni Prumnas Talang Kelapa dan Sematang Borang Sako. 15 rute lainnya baru akan dilakukan pembahasan dengan pemerintah Kota Palembang. Adi Gunawan, TVRI Sumsel melaporkan. Dan kita beralih informasi dari Kota Prabu Mulih. Pengerjaan flyover Patih Galung Kota Prabu Mulih mencapai 78%. Jembatan di atas lintasan rel kereta api itu ditargetkan rampung pada November mendatang. Proses pengerjaan flyover Patih Galung di Kota Prabu Mulih terus dikebut. Cuaca seperti tingginya curah hujan menjadi kendala atau menyulitkan proses pengerjaan, diantaranya pengecoran. Saat ini pengerjaan fisik sudah mencapai 78%. Pengerjaan fisik memasuki tahap pemasangan girder di atas perlintasan kereta api. Ditargetkan flyover Patih Galung ini selesai sesuai kontrak, yaitu pada 24 November mendatang. Jembatan atau flyover Patih Galung di Kota Prabu Mulih ini memiliki panjang 832 meter dan tinggi 15 meter. Flyover ini merupakan salah satu upaya mengatasi kemacetan di perlintasan rel kereta api. Yandi, Project Manager Flyover Patih Galung mengatakan, pemasangan girder membutuhkan tingkat kehati-hatian yang tinggi, terutama di atas perlintasan rel kereta api. Pihaknya telah berkoordinasi dengan PT KAI terkait skenario pemasangan girder di atas lintasan rel kereta. Flyover Patih Galung fisiknya sudah mencapai 78%.
Jadi kita rencananya sesuai dengan kontrak itu selesainya di 24 November 2022. Dan kita tinggal pemasangan girder di atas rel kereta api dan di abutmen 1 ke arah B1 itu sekitar 22 unit girder lagi yang kita pasang. Kenapa kendala sekarang kita di lapangan mungkin cuma dengan cuaca. Saat ini tinggal 25 girder lagi yang belum terpasang. Holdia Friansyah, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengungkapkan tidak ada kendala dalam persiapan menghadapi Fornas ke-6 karena tidak diharuskan membangun venue olahraga baru. Sumatera Selatan menjadi tuan rumah Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional atau Fornas ke-6 pada bulan Juli mendatang. Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan tidak ada kesulitan dalam persiapan menghadapi Fornas ke-6 karena pihaknya tidak diharuskan membangun venue olahraga baru. Dengan demikian tidak mengeluarkan biaya yang signifikan. Persiapan ini karena kita tidak harus membangun venue baru gitu ya, ataupun harus membangun juga tidak sesulit olahraga prestasi gitu, dan tidak memakan biaya besar. Dan kita ingin openingnya betul-betul opening yang spektakuler. Herman Deru berharap ajang Fornas dapat meningkatkan minat warga terhadap olahraga rekreasi serta membangun perekonomian daerah. Arwimo Rahman, TVRI Sumsel melaporkan. 26 alat penambang di titik lokasi penambang emas tanpa izin di sepanjang aliran Sungai Tiku, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti di titik lokasi penambangan emas tanpa izin merupakan hasil dari operasi tambang emas tanpa izin oleh Polres Musirawas Utara bersama Batalion B Pelopor Satbrimobda Polda Sumatera Selatan. Kapolres Muratara AKBP Verly Rosa Putra mengaku operasi penambangan ilegal di aliran Sungai Tiku merupakan rangkaian edukasi dan sosialisasi larangan penambangan ilegal. Saat ini petugas telah menangkap 4 pelaku penambang emas tanpa izin. Selain berhasil memusnahkan 26 alat tambang di titik lokasi penambangan ilegal, dalam operasi ini polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa genset serta alat dulang emas. Untuk rekan-rekan ketahui dari penelusuran kita di Sungai Muratiku dari jam 3 subuh tadi sampai dengan jam setengah 3 tadi, kita berhasil memusnahkan kurang lebih 25 dompeng atau alat penambang. 26 dompeng. Dan terpaksa harus kita musnahkan dengan cara kita bakar. Kemudian ada beberapa barang bukti lain, genset, selang, dan peralatan-peralatan lainnya. Aparat mengajak masyarakat untuk tidak lagi melakukan penambangan liar yang dapat merusak lingkungan. Dari Muratara, Leo Mura, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Selatan hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19 dan menggalakkan program vaksinasi pemerintah. TVRI Sumatera Selatan juga dapat Anda akses melalui kanal digital di aplikasi TVR Klik dan aplikasi Intek, juga di kanal satelit Telkom 4 atau satelit merah putih. Wakil kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang, salam sehat, dan TVRI, media pemersatu bangsa. Sampai jumpa.